Puji Tuhan, salam. Semua telah mengalami kemenangan dari Yesus, amin. Amin. Maka sekarang coba saya sapa dulu. Salam. Lebih kuat, lebih semangat, salam. Puji Tuhan. Semua sehat, amin. Boleh senyum dulu. Lebih lepas lagi senyumnya. Puji Tuhan ya. Sampaikan sebelah kanan kiri kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Sampaikan. Ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, hari ini mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-51. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-51. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini setelah saya selesai membaca judul perikopnya. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-51. Perkelahian Daud dengan Goliat 3-2-1. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawanya perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia.
dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan Bapak Ibu, tema kita yang hari ini yang akan disampaikan adalah dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Maka tadi hebat ya lagu pujian kita itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perjumpaan pribadi inilah menjadi tolak ukur, menjadi dasar bagi kita mengalami kemenangan. Kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib, darahnya yang tercurah di kayu salib, itu memberikan kemenangan bagi kita. Maka kita menang dari dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi hidup kita mengalami kemenangan yang sungguh, kemenangan yang sejati. Dan perjumpaan pribadi itulah, sekali lagi saya mau katakan, menjadi tolak ukur kita. Perjumpaan pribadi itu menjadi dasar kita. Kita mengaku bahwa satu-satunya juru selamat kita itulah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus. Amin ya. Dan itulah dasar kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Kristen, sebagai orang-orang percaya, sekali lagi saya mau katakan, tolak ukur titik utama kita mengalami kemenangan yang sesungguhnya itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya masih ingat sekali Bapak Ibu, tahun 2007, seorang hamba Tuhan yang diutus oleh STTA Tim melayani di Siantar di Simalungun berdoa. Simalungun berdoa mengutus seorang hamba Tuhan ini ada di kampung saya. Dan saya masih ingat betul itu pada tahun 2007. Di mana tempatnya, jam berapa, disitulah titik saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Hamba Tuhan menuntun saya untuk mengaku Yesus secara pribadi dengan hati, mulut, dan bibir saya. Dan saya mengaku bahwa hanya Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah pengakuan itu, seorang hamba Tuhan membimbing saya dalam pemutusan ikatan dosa. Hari itu hidupku lepas, mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku Dia Yesus satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan setelah itu ada pemutusan satu demi satu dosa yang mengikatku, yang selama itu hidupku diperbudak oleh dosa. Tapi ketika pengakuanku akan Yesus, maka di dalam nama Yesus ikatan dosa diputuskan. Maka hidupku mengalami kemenangan. Dan juga itu juga menjadi dasar bagi kita. Hidup kita mengalami kemenangan hanya di dalam satu nama. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Hubungannya dengan teks ini, sekalipun dalam konteks perjanjian lama, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita belajar daripada pribadi Daud. Siapa Daud? Daud adalah anak Isai yang berasal dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda. Ayat 12 jelas sekali dikatakan. Daud memiliki saudara dan Daud adalah anak paling bungsu, anak terakhir. Dan kita tahu pekerjaan Daud adalah menggembalakan domba ayahnya. Pasal 6 ayat 11, pasal 17, ayat 15. Dan di sini kita melihat pribadi Daud.
Kalau dilihat dari pribadi yang tidak memiliki keahlian dalam pertempuran, tapi Tuhan menaruh dia menjadi seorang pemimpin, maka Daud dipilih menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Pasal 16 begitu gamblang dijelaskan bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Keahliannya tidak mapan sebenarnya dalam ilmu pertempuran. Tidak. Dari sisi pekerjaannya dia adalah menggembalakan domba. Tapi Tuhan menaruh dia menjadi seorang pemimpin. Dan itu adalah tugas yang sangat berat. Maka saya garis bawahi Bapak Ibu. Kalau kita flashback di pasal 16 ayat 13 saya bacakan. Kata kunci pemilihan Daud menjadi raja itu luar biasa. Pasal 16 ayat 13 dikatakan begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kata kunci pada pengurapan Daud menjadi raja itu adalah apa? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sekalipun Daud tidak memiliki kompetensi menjadi pemimpin yang besar, memimpin dalam pertempuran. Tapi lihat kata kuncinya, keywordnya itu adalah berkuasalah roh Tuhan atas diri Daud. Siapa kita yang dimenangkan oleh Tuhan, yang tidak punya alasan sebenarnya untuk dimenangkan karena kehidupan kita yang begitu buruk. Saya masih teringat tingkat 1 ada seorang dosen dulu. Melayani dulu masih tinggal di mana ini ya, yang ditempati rumah Pak Kote. Ada satu dosen, kami masih tingkat 1 waktu itu. Di bawahnya lah beberapa orang. Ayo pelayanan pelepasan, begitu ya. Wih, jantung kami sebenarnya udah begini, ada rada takut, begitu ya. Tapi ibu ini bilang begini, kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengusir setan. Maka dia berikan, silakan ke kamar dulu, ambil jam doa sebentar dan minta pertolongan Tuhan, karena kita akan melayani Tuhan dan mengusir setan ini. Kami pergi ke kamar dan di kamar kami berdoa. Minta pengampunan lah kan. Tuhan kuduskan aku, Tuhan kuduskan aku berdosa dan segala macam lah. Aku mau melayani Tuhan, Tuhan kuduskan aku, jangan permalukan aku. Saya tidak mau dengan pelayanan ini iblis mempermalukan, tidak. Akhirnya begitu, pengudusan lah, minta pertolongan Tuhan. Baru waktu itu ada 2 itu dari Pak Kadu, dibawa. Wah, itu setannya itu memang licik ya. Berapa jam tidak juga keluar. Akhirnya sudah malam mulai mengantuk nih. Ngantuk, sudah mulai mengantuk, dia diam gitu. Ini perempuan memang. Akhirnya dia ngolok kami, udah capek kan, udah ngantuk kan. Oh itu kami bangkit lagi gitu ya. Setan itu licik. Tapi akhirnya kami berdoa lagi, berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan dilucutkan. Setan dimusnahkan. Dalam nama Yesus kau keluar dari tubuh anak ini. Akhirnya dia bebas. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya alat. Sekalipun waktu itu Tuhan pakai kami. Bukan kami yang harus merasa bangga, tidak. Tapi Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam konteks di mana Daud dipilih menjadi seorang raja yang masih muda, tapi memimpin bangsa yang begitu besar.
dasarnya satu. Roh Tuhan ada dalam hidup Daud. Beberapa bulan yang lalu ketika pengutusan mahasiswa, beberapa datang. Pak, aku takut. Saya di tempat ini, saya takut. Pak, saya takut nanti nggak bisa begini. Pak, saya nanti berapa kali transit ya Pak. Saya takut. Tapi satu pesan, Tuhan yang mengutus, ada kuasa Tuhan yang bersamamu, maka Dia yang akan menolong. Sampai tempat pelayanan, Pak terima kasih ya saya sudah sampai. Terima kasih Pak, sampai saat ini Tuhan boleh tolong dan seterusnya. Artinya apa? Dari bagian ini kita boleh menyadari, kalau bukan Tuhan yang ada dalam diri kita dan menolong kita, maka kita tidak punya kuasa apapun untuk kita bisa melangkah. Sehebat apapun kita, biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam pemilihan Daud sebagai raja, ada masalah yang dihadapi. Mari kita lihat pasal 17 ayat 8 dan sampai ayat yang ke-10. Orang Filistin, Goliat menantang bangsa Israel untuk berperang. Dan dalam tantangan itu mereka menghina bangsa Israel. Ayat 8 sampai 10 dikatakan begini. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Ini Goliat. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepada aku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Lagi dikatakan Goliat lagi dalam tantangannya ini. Perhatikan, saya garis merah. Kamu adalah hamba. Goliat katakan bagaimana kamu bisa berperang. Ini loh statusmu ini sekarang aja hanya sebatas hamba. Sekali lagi saya mau katakan, hamba tidak punya keahlian untuk berperang. Hambanya tunduk kepada Tuhannya. Bagaimana Goliat atau orang Filistin sedang menghina dan mengejek Daud dan bangsa Israel. Coba kita lihat ayat 42 pasal 17. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, perhatikan jelas. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Ini olokan hinaan yang besar ini. Dia berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allahnya orang orang Filistin itu mengutuki Daud. Ini enggak gampang kondisinya ini. Daud sebagai raja, sebagai bangsa, raja atas orang Israel, lawan mereka berkata, anjingkah aku ini kalian lihat, sehingga kalian datang untuk mengepung kami, melawan kami hanya dengan tongkat. Ini penghinaan. Ini ejekan Goliat kepada Daud dan bangsa Israel.
Ini masalah, ini tantangan yang harus dihadapi oleh Daud dan bangsa Israel. Masalah yang kedua. Pasal 17 ayat 24 dan 25. Sedang ia berbicara dengan mereka, perhatikan, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Artinya 2 kali kata-kata ejekan itu dinyatakan oleh Goliat. Ayat yang ke-25. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, ini dia problemnya. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Belum berperang, bangsa Israel sudah takut duluan. Bagaimana seorang pemimpin itulah Daud menghadapi yang demikian? Tidak gampang. Daud harus ada di garis depan karena bangsanya sudah takut duluan. Melihat fisik daripada Goliat begitu gagah perkasa, itu semua perlengkapan perangnya sudah disiapkan. Bangsa Israel melihatnya dengan sangat takut. Minimal 2 masalah ini diperhadapkan dengan Daud dan bangsa Israel. Baru saja diteguhkan, dijadikan menjadi raja, diperhadapkan dengan tantangan yang sangat berat. Ini tidak gampang. Situasi ini tidak enak. Situasi ini berat. Situasi ini kalau satu sisi membuat orang bisa mundur, iya. Dari sisi peralatan bukanlah peralatan yang begitu cukup mumpuni untuk berperang. Melihat lawan di depan yang begitu gagah dengan segala perlengkapan perang yang cukup bagus dan mapan, siapa tidak takut? Tapi Daud harus menghadapi itu. Maka pertanyaannya, dihubungkan dengan tema kita hari ini. Bagaimana Daud dapat mengekspresikan keyakinannya bahwa di dalam nama Tuhan ada kemenangan? Yang pertama, ayat 45 dan ayat 46, perhatikan. Dalam kondisi yang tidak nyaman, Goliat begitu menghina, mengejek Daud. Tapi ayat 45 dan ayat 46, Daud memproklamasikan, menyatakan, memberitahukan begitu tegas imannya di hadapan orang Filistin. Mari, ayat 45 dan ayat 46 dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini luar biasa. Daud tidak mundur. Daud tidak menyerah. Tapi dia justru dengan ancaman yang begitu besar, dia memproklamasikan imannya. Engkau lihat Tuhan siapa yang saya sembah. Dan ayat 46 dikatakan, ini luar biasa loh. Daud, saya pikir itu bukan perkataan keinginan Daud. Tapi ingat, ada roh Tuhan yang tinggal di dalam Daud. Ayat 46 dikatakan, hari ini juga, perhatikan. Ini di luar dari nalar manusia. Mereka nggak punya alat yang mumpuni. Mereka tidak punya keahlian yang mapan untuk berperang. Tapi ayat 46 Daud berkata, today, hari ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini adalah bentuk iman. Daud mengimani akan kuasa Tuhan. Perkataan ini di luar daripada nalar manusia, Bapak Ibu. Toh memang dari sisi persiapannya aja, dari sisi alat mereka tidak mumpuni. Tapi perkataan ini adalah ungkapan iman. Ungkapan iman. Saya teringat dengan beberapa tokoh Alkitab ya, ini luar biasa. Yusuf dalam Kejadian.
bagaimana imannya kepada Tuhan menolong dia dalam segala pergumulannya. Dia dihina, dia juga harus dipenjara dan banyak problema. Tapi imannya kepada Tuhan yang dia sembah, itulah membuat dia menjadi selamat. Daniel juga demikian. Berikanlah kami 10 hari untuk diuji. Apakah kami kelihatan kurus, pucat? Ujilah kami dalam sekian hari. Itu iman. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang makan sayur dan hanya minum air, maka dia akan kelihatan kurus. Tapi realita yang terbalik. Ketika Daniel dan kawan-kawan hanya komitmen dalam 10 hari, mereka hanya makan sayur dan minum air. Tapi dalam selang berapa hari, mereka kelihatan gemuk, sehat, melebihi orang-orang yang makan makanan dari santapan raja. Ini adalah iman. Daniel mau menunjukkan dalam waktu yang ada ini Tuhan berkarya atas hidup mereka. Menunjukkan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah dengan iman mereka adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Amin. Ya. Musa, ketika Tuhan izinkan dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, imannya begitu hebat. Rasul Paulus, dalam semua pelayanan perjalanan misi pertama dan selanjutnya, dia mengikrarkan imannya kepada Tuhan. Kisah para Rasul pasal 20 berbicara bagaimana ketika Paulus menyaksikan pertama sekali dia ada di tanah Efesus. Dia katakan, orang Yahudi itu mau membunuh aku. Tapi Paulus katakan apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tapi dia katakan, aku tetap setia melayani Tuhan. Oh, ini adalah ungkapan iman yang hebat. Itulah yang dinyatakan oleh Daud. Dalam situasi sulit, ancaman nyawa sekalipun yang diperhadapkan, aku memproklamasikan imanku. Lihat hari ini, Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Itu luar biasa. Bapak Ibu, bukankah juga Yesus menginginkan yang demikian dalam diri kita? Ketika hari-hari Tuhan memperhadapkan situasi yang sulit, tetaplah kita mengikrarkan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun seolah-olah tidak ada jalan, tidak ada dasar untuk berharap melihat situasi yang sulit. Tetapi aku tetap berharap. Itulah yang Yesus mau inginkan dalam diri kita. Yang kedua, Yang kedua, ayat yang ke-47. Daud berkata apa? Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan, ayat 47 ya, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud selain dia memproklamasikan imannya, dia memproklamasikan keagungan Tuhan, kuasa Tuhan di hadapan orang Filistin. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud mau menunjukkan kemenangan yang akan kami raih ini tidak ada intervensi manusia. Tapi karena keagungan Tuhan, ini Daud. Daud mau menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong hidupnya.
dalam situasi sulit sekalipun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hebat. Amin. Injil Lukas berkata, Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah raja dan tahtanya tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Yesus yang kita sembah itu adalah raja yang hebat. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, dan Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita semua. Banggalah kita, dimanapun kita berada, agungkan Dia. Dia adalah Yesus yang sanggup, Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat. Dan jangan pernah meragukan akan kealahan Yesus. Yang terakhir, dampak di mana Daud memproklamasikan imannya di hadapan orang Filistin. Dampak di mana Daud memproklamasikan keagungan Tuhan, kehebatan Tuhan. Maka Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan atas Daud dan bangsa Israel. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin. Ada kemenangan, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Daud dan bangsa Israel. Bukankah ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, penyertaan Yesus tetap ada bagi kita? Bukankah sekalipun dalam situasi sulit sekalipun, ketika kita berserah kepada Yesus, maka di situ nyata kuasa Yesus menolong kita? Satu kesaksian kami tim deputasi Bapak Ibu. Ini sudah akhir bulan Juni. Ibu bertanya bagaimana? Berapa harga tiket pulang dari Medan ke Kalimantan? Saya tanya sekian rupiah. Kami hitung uang kami. Belum cukup. Begitu ya. Kami kumpul tim berempat. Pagi ibadah kami sampaikan sekian dana kita. Kita masih membutuhkan sekian lagi untuk kita bisa membeli tiket. Kami berdoa. Pernah waktu itu saya malam-malam pergi sudah mau beli karena harganya cukup bisa dijangkau. Sampai di ATM mau transfer, limitnya itu kan hanya sekian menit. Habis, expired. Udah pulang, belum bisa beli tiket. Kami pagi berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Kami harus kembali ke Kalimantan. Karena waktu itu akan ada PKKMB, kami harus kembali, Tuhan tolong. Setelah selesai pelayanan, kami mulai kumpul lagi. Tepat pada waktunya, ada pertolongan Tuhan. Cukup. Nah, bagian ini menegaskan bagi kita semua. Situasi sulit sekalipun, tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan dan kemenangan. Memberi diri kepada Tuhan. Tuhan ini aku, Tuhan ini hidupku. Tuhan tolong, Tuhan berkaryalah bagiku. Ada jalan keluar, ada solusi. Bagaimana kehidupan Daud ketika diperhadapkan dengan situasi sulit? Ada penyertaan Tuhan. Dan itu juga membawa kita pada sebuah perenungan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Beri diri, maka di situ akan ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Tiap-tiap hari baca firman.
Tiap-tiap hari Tuhan, aku menundukkan diriku di hadapan Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dan biarlah Tuhan yang menolong. Maka penutupnya bagi kita. Sebagai orang Kristen masa kini, hiduplah setia. Teruslah memproklamasikan, menyatakan iman kita. Iman yang hanya kepada Yesus, tidak ada kepada yang lain. Yang kedua, agungkanlah Yesus dalam hidup kita. Karena hanya Dialah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, dalam keluarga kita tiap-tiap hari. Dan yang ketiga, yakinilah bersama dengan Yesus ada penyertaan, ada kemenangan, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur.